لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسول الكريم Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Bagi yang biasa nyimak di pagi-pagi itu suka ada kegiatan kultum pagi ya. Kita masih di surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayatnya yang 160. Surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qaumul Lutin bil mursalin. Kaum Lut sudah mendustakan para rasul. Mendustakan artinya adalah menganggap bohong para rasul ya. Sekarang masuk ke kisah kaum Lut. Lut adalah seorang nabi yang punya tugas salah satunya kepada orang-orang laki-laki penyuka laki-laki. Laki-laki penyuka laki-laki. Ayat selanjutnya, idz qala lahum aquhum Lutun ala tattaqun, ketika dikatakan ini udah live. Dari saudaranya yaitu Lut, kenapa mereka tidak bertakwa? Mereka tidak bertakwa. Jadi Nabi Lut ini adalah saudara mereka, atau bahasa lain adalah orang dekat mereka. Nabi Lut dikatakan, kenapa kamu nggak bertakwa? Kalau orang yang bertakwa kan pikirannya normal, benar ya? Benar. Benar ya? Benar. Kalau ayam jantan suka dengan Ayam betina. ayam betina. Nggak mungkin itu sama jantan lagi. Nah, ayam aja begitu. Ya, tidak ada ayam jago ngejar-ngejar jago untuk dikawinin, ada nggak? Nggak ada. Ya. Begitu juga kambing sama. Ya. Jadi ini ditanya oleh Lut ini, kenapa kamu nggak bertakwa? Kalau orang yang bertakwa pasti apa? Pasti pikirannya normal. Ini ada orang yang pikirannya enggak normal. Ya. Ayat selanjutnya, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagimu adalah rasul yang terpercaya. Nah, ini rasul berarti utusan Allah. Kalau Allah punya aturan kan? Punya aturan. Salah satu aturannya adalah Al-Quran. Ada urutan cara-cara yang harus dilakukan kalau dia menjadi orang yang bertakwa. Kalau zaman Nabi Lut ada nggak Al-Quran? Belum ada waktu itu ya. Tetapi yang ada adalah aturan dari Allah. Mungkin bentuknya berbeda. Jadi disampaikan, fattaqullaha wa atiiun, takutlah engkau kepada Allah dan ikutilah, turutilah aku. Jangan cuma takut, jangan cuma takut aja pada Allah tapi nggak ada caranya. Makanya Rasulullah itu
menyampaikan bahwa ketika takut tetap takwa kepada Allah harus ngikutin nabinya, harus ngikutin siapa yang mengajar. Makanya ada yang namanya ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Sekarang contohnya begini, dalam sholat itu tidak ada secara rinci cara-caranya dalam Al-Quran, ya, nggak ada. Terus gimana kita bisa sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat seperti aku sholat, kata Nabi itu. Makanya harus ngikutin. Sholat nggak ada yang telak pinggang begini, ada nggak? Nggak ada yang telak pinggang atau ininya patah-patahan gitu, naik Sambil salto. kayak orang kayak orang nari apa tuh ya, begini. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu. Jadi sholat pun mengikuti Rasul. Makanya di sini siapa si Nabi Lut ini memerintahkan kaumnya waktu itu untuk mengikuti dia. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah aku minta upah, minta duit. Ya, ini ciri-ciri Rasul ya. Jadi Rasul itu nggak minta duit, nggak minta upah. Ya. Kadang-kadang kan ada orang berpikir, oh ini pasti mau ada masalah ekonomi di baliknya. Enggak. Kalau Rasul enggak. Ya. Wa ma as'alukum min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Kecuali upahku hanya dari Rabb semesta alam. Ya. Jadi Nabi Lut itu mengingatkan kaumnya bukan untuk nyari duit, bukan. Maksudnya suruh bertakwa terus supaya benar hidupnya. Nanti kalau udah benar ngasih duit ke Lut, enggak. Ya, jadi Nabi Lut ini mengingatkan bahwa saya menyampaikan ini memang disuruh Allah supaya bertakwa, supaya normal hidupku. Kira-kira begini bahasa kasarnya. Iya, Pak. Gimana hidupnya benar kalau laki suka sama laki-laki? Ya. Gimana caranya dia bisa mendapatkan anak? Menjijikkan ya. Dan perilaku ini ada sampai sekarang. Dijai cerita ya. Sudah. Ada yang semenikah. Ada, dan itu aneh peraturannya. Karena di Eropa ada tuh. LGBT. Di Eropa ada yang membuat peraturan laki-laki boleh nikah dengan laki-laki. Ngaco ya. Lanjut ya. Ya. Ayat berapa tuh berarti? Ayat 168 165. Nah ini bukan, ya udah 165. Nah ini masalahnya. Atatuna zukrana minal alamin. Ngambil laki-laki di antara manusia. Kenapa kamu ngambil laki-laki? Maksudnya ngambil laki-laki itu mengambil laki-laki untuk jadi pasangan. Memilih laki-laki untuk jadi pasangan. Itu masalahnya. Kalau perempuan pacar ngambil laki-laki. Ya. Kalau di ayat itu Nabi Lut malah bilang begini, ya. Ya yang lain. Ini ada ceritanya panjang soal Nabi Lut. Kata Nabi Lut, ini wanita-wanita anak-anakku, silakan kalau mau nikah sama wanita. Jangan laki-laki menikahi laki-laki. Ya. Jeruk makan jeruk dong. Ya. Jadi kenapa kamu mengambil laki-laki di antara di seluruh alam ini? Emang nggak ada yang perempuan? Ada tapi susah. Nah lanjutnya 166. Wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum.
Bal antum qaumun adun. Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan Allah untukmu, Tuhanmu untukmu dari istri-istrimu. Ya. Bal antum qaumun adun. Kamu ini kaum yang apa? Yang melampaui batas. Jadi yang udah diciptakan Allah itu ditinggalkan siapa? Wanita. Istrinya. Wanita. Kita nggak kebayang ya kalau ada keluarga bapaknya meninggalkan keluarganya gara-gara tertarik dengan Laki-laki. laki-laki lain. Itu dia udah punya istri Pak dari Mas. Ada yang udah punya istri, mungkin banyak yang sudah punya istri. Oh my god. Dan itulah yang namanya kaum Sodom itu ya. Di daerah, Iya. di mana sih Sodom itu? Sodom itu di daerah Yordan. Jadi dari Mekah ke arah Palestina. Iya, saya kelakuan ngelakak. Nah, mereka itu punya masyarakat yang rusak kayak gitu. Masyarakatnya rusak. Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kamu tuh orang-orang melampaui batas. Orang-orang blinger. Orang-orang yang tidak yakin dengan aturan Allah. Aturan Allah itu sesuai dengan aturan normal secara alami. Ya. Normal secara alami. Kenikmatan untuk melakukan hubungan itu hanya terjadi pada laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu yang liar, yang nggak benar. Karena salah satu hikmah diciptakan laki-laki dan wanita adalah menambah keturunan. Benar nggak? Benar. Bagaimana bisa dihasilkan keturunan kalau jenisnya sama? Ya. Tahu ini nggak? Tahu magnet? Magnet ya. Magnet kalau ujung-ujungnya itu bisa jalan gitu kan. Tapi kalau dia beda ujungnya dia nempel. Magnet aja mengajarkan kita itu. Kalau sama-sama nggak bisa. Makanya beda. Ya. Jadi hubungan laki-laki dengan laki-laki itu melampaui batas, melampaui cara-cara normal bahkan pada dunia binatang. Ini yang repot nih. Kita nggak kebayang kampung itu, negeri itu waktu itu seperti apa. Berarti seperti apa ya? Seperti yang kampungnya ini bakalan habis keturunannya. Iyalah Pak. Ya kan? Karena lama-lama hilang. Tapi masalahnya nggak cuma orang laki-laki kayaknya. Mungkin saja, mungkin saja di situ ada yang menyetujuinya termasuk istri-istri. Dan pertanyaannya ada nggak sampai sekarang kaum itu? Ada. Ada. Ada ya. Itu beberapa itu di kelompok banyak tuh. Ada lah orang-orang yang melakukan begini. Bahkan ada yang punya anak. Dia punya anak. Bisa. Masih sama perempuan waktu itu. Lalu dia berubah ketika bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, gitu. Bahkan dia pernah punya anak tapi dengan perempuan. Lalu setelah itu dia gaul dengan orang-orang yang nggak benar dan akhirnya dia jadi gay gitu, gay ya nyebutnya ya. Kalau kita nyebutnya gay, homo, break, apalah namanya. Nanti Pak. Nah, ya kita kan kadang-kadang begitu ya sama orang-orang yang begitu, kita sering ketawa, sering apa, sebenarnya nggak usah diniin gitu. Ya, dia disuruh normal apa? Normal supaya dia menikah dengan perempuan. Berarti dia memang melanggar hak-hak anaknya, mungkin kalau yang punya anak, hak-hak dari ibunya, bapaknya. Ya. Bahkan dia berlaku sesuatu yang bagi hewan saja menjadikan.
Ya, mana jago bertemu dengan jago, jantan bertemu dengan Bertahan cuma qalu la illam tantahi ya lutu la takunanna minal mukhrajin. Mereka berkata, nih, wahai Lut, coba dibaca itu. Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir. Wahai Lut, kalau kamu nggak berhenti, nah, misalnya kita ini yang lagi-lagi. Wahai Lut, kalau kamu tidak berhenti, kamu pasti jadi orang-orang yang kami terusir. Kalau bahasa lain, angkat kakimu dari kampung. Angkat kaki. Jadi bakalan apa? Bakalan diusir, bakalan dilempar jauh-jauh dari kampung ini. Siapa? Lut. Kok jadi bisa jadi nabi ya, Kak? Pak. Diutus oleh Allah. Oh. Ada wahyu yang disampaikan pada Oh. ya. Jadi diancam untuk apa? Untuk diusir. Ya. Kalau kita nih ada orang yang melakukan kebaikan, mestinya dia bakal didukung, karena dia bakal meluruskan Dibalas lagi pada kebaikan. dengan kebaikan. Ini masalahnya apa? Dia dibalas dengan kejahatan, bahkan bisa diusir. Orang ini memang kampung ini sudah rusak, sudah tidak mungkin lagi diperbaiki kampung ini. Layak untuk dihancurkan tuh kampung. Ada sumpah. Kita nih kalau ada kampung kayak gitu, masya Allah, jangan sampai terjadi. Kita minta tepat. Kampung Ya. kita. Dan pertanyaannya adalah, kita apakah mungkin ada orang yang di kampung itu begitu? Bisa aja. Ya. Apalagi udah ditambah dengan tes, udah ada tes. Ada. Cobain. Ada. Oh, diginiin lebih bagus. Tes tuh. Lebih bagus di sini ya? Iya, iya. Dia setengah bapak Pak. Ya dia begini. Kayak dokter. Ya. Jadi bakal diusir nih. Nah. Kemudian kata Nabi Lut, Lut berkata, Qala inni li amalikum minal qalin. Berkata Lut, aku sungguh benci kepada perbuatan. aku benci sama perbuatanmu. Betul. Itu siapa namanya? Lutnya ngomong sama siapa? Gara. Orang yang suka laki-laki dengan laki-laki ya. Oh, ini Rani sih yang betul. Jadi dia ngomong, Maria. apa ya? Bisa begini nggak boleh? Terlalu dekat ya? Nggak bisa. Kalau terlalu jauh hilang pas Hilang juga. Emang suara hilang ya nggak kelihatan ya? Kita bisa melihat suara nggak? Seperti ada dan tiada. Oh iya. Suara tak bisa terlihat tapi kita rasakan. Ya, kita rasakan kita bisa sadar ya. Suaranya tak bisa dilihat, apalagi yang menciptakan suara, benar nggak? Jadi kalau ada orang yang bilang, saya harus melihat Tuhan saya, ente bisa melihat udara nggak? Enggak. Bisa udara dilihat. Enggak, ini gimana sih udara bisa diambil. Seperti ada dan Sinyal, tiada. ente bisa lihat nggak sinyal? Enggak. Sinyal nggak bisa dilihat. Bisa, Pak. Sumbernya ada. Listrik. Nih, saya cabut. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak ada bocornya tuh mana? Ada mana ya? Ada. Ada, Pak. Hah? Hidup. Iya itu sidik. Langsung hidup. Ada Pak kelihatan, Pak. Kalau mimpi. Ada Pak, bisa tas deh, Pak. Ya, ini suka dicas dulu karena lagi hotspot-an. Hotspot-an mah itu tuh. Itu kan pakai ini. Agak dimasukkan ke tanah. Cari sapinya. Itu ya. Lanjut. Qalu la ilam tatahiyanu la takunanna minal mukhrajin. Qala inni li amalikum minal qalin. Berdoa. Jadi apa namanya? Kalau dengan kesesatan itu harus dikatakan bahwa kita benci sama dia.
Benci sama orangnya apa sama perbuatannya? Perbuatannya. Perbuatannya ini menjadikan. Seperti Saya nggak kebayang ya gimana caranya mereka itu bisa suka sama laki-laki. Tahu tuh Pak ada jampe-jampe. Kak. Dipelet kali, Pak. Ya kita berpikir begitu ya, tapi dia memang inilah syaitan. Ingat, Iya, Kak. Iya, Pak. ya sungguhnya Syaitan. syaitan itu lakum aduwwum mubin. Apa? Warna merah ya Pak. Musuh yang Nyata. nyata. Dia pengen supaya orang-orang ini nggak sesuai dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Itu pikirannya nggak ada. Kalau nggak perlu ada keturunan. Nah orang-orang ini bakalan dihancurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalahnya. Kenapa nih? Bener kan Pak? Ya, Mas. Iya. Lanjut. Lanjut Pak. Ya, bagi teman-teman yang melihat ini soal streaming ya, langsung di Facebook. Facebook atau medsos ya. Oh. Jadi ya kita berada di apa di ya PV di daerah Jomas ya. Iya, udah maju. Silakan bisa. Lanjut. Lanjut. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Lut apa? Berdoa, wahai berdoa. Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Minta tolong, minta supaya selamat dari yang mereka kerjakan. Dia minta supaya keluarganya juga selamat, bukan cuma Lutnya. Berarti dia sudah yakin bahwa yang lain itu memang sudah rusak, udah nggak bisa lagi diatur. Kalau nggak bisa lagi diatur ini, dia minta sama Allah supaya diselamatkan. Karena suasananya sudah demikian rusak. Bahkan diceritakan kita tahu ya bagaimana dia waktu ada malaikat yang menyatakan akan mengazab kampung itu, ya akan mengirimkan azab atau memberi berita tentang azab, malah orang-orang pengen supaya malaikat yang menyerupai laki-laki waktu itu jadi mangsanya. Sampai digedor-gedor kira-kira gitu. Serahkan itu tamunya. Ini di ayat tadi berbeda. Begitu pengen supaya tamunya Nabi Lut itu jadi mangsanya. Nauzubillah. Orang-orang kayak gini memang sudah stresnya udah luar biasa. Masih mending orang gila kan? Iya Enggak. Kak. Gelo masih benar ketahuan tuh gelo. Udah tahu itu mau gila. Udah ketahuan gelo. Ini mau orang normal kos gelo teh Mau digila-gilain. Suka. mau digila-gilain ke tamunya. Iya. Astagfirullahaladzim. Dewa. Ya, ini luar biasa. Bahkan Nabi Lut waktu itu sampai ini bukan mengorbankan ya. Menyampaikan ini ada anak-anak cewek loh, anak-anak putriku. Kalau kamu sudah meluap-luap keinginan untuk berbuat apa ya, berhubungan ya suami istri lah, ini dinikahkan sampai mau diserahkan anak-anak perempuannya. Itu Nabi Lut. Tapi diserahkan untuk jalan yang Baik. benar, menikah gitu. Bukan itu kan cuma main-main aja. Ya. Jadi Nabi Lut berdoa. Doanya adalah Mana ya? tolong selamatkan aku dari perbuatan mereka. Selamatkan aku. Berdoa sama Kerjakan. Allah Subhanahu Wa ta'ala. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua. Lalu diselamatkan. Udah selesai. Nabi Lut diselamatkan dan keluarganya diselamatkan. Dari apa? Dari azab yang datang pada saat itu. Yang namanya azab, jangankan kita lagi santai, lagi bekerja, lagi ngapain, itu bisa datang azab itu. Iya benar. Ya, bencana di Indonesia kan macam-macam ya. Tuh. Mulai dari air, angin, longsor tanah, nyelam ke bawah. Ya, Ya betul. ada likuisasi apa tuh yang jadi lumpur, semua turun ke bawah. Umur hidup. Hidup waktu di Palu tuh. Iya. Jadi yang namanya orang Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja menghancurkan manusia dengan cara apapun. Di Indonesia tahu banget kita.
karena Indonesia negeri yang rawan bencana. Baru sekitar sekarang bulan apa sih? Bulan ke-9. Iya. Bulan ke-1, kedua ada bencana keluar. Ya, Di mana-mana. itu. Dan satu rumah yang di Sukajaya itu daerah Sukajaya. Iya, Jaya, longsor Ya. sama. Ini Mang Sari itu kalau Pak Sabto waktu ke gimana ada rumah-rumah yang tenggelam oleh Banyak, Pak. tanah, Banyak, banyak yang meninggal. Iya, Ya. jalan-jalan yang ketiga. Bahaya. Nah, diselamatkan Nabi Lut, tapi ada kata-katanya. Coba baca selanjutnya. Illa ajuzan fil ghabiri. Kecuali seorang perempuan tua, istrinya memang termasuk dalam golongan yang tinggal. Nah, perempuan tua itu maksudnya istrinya. Termasuk golongan yang tinggal. Berarti istrinya ini setuju sama perbuatan itu. Bayangkan istri seorang nabi. Itu ada ujian juga. Ya. Istrinya setuju. Itu anak-anak siapa sih? Anaknya Nabi apa tuh? Nabi Nuh. Iya, itu juga. Nabi Nuh juga kan anaknya ya. Oh iya, aku lihat. Bapaknya Nabi Ibrahim. Ya kan? Ya. Bapaknya Nabi Ibrahim juga setuju dengan perbuatan penyembahan. Daud. Jadi tidak menjamin kalau anak kiai itu masuk surga. Nggak Betul. jamin. Enggak Istri jamin. kiai, istri ustaz masuk surga nggak jamin. Enggak. Kita nih ngaku-ngaku ya. Yang betang-betang kita. Wah, saya juga bapak saya pemilik pesantren. Mau sepatu sama saya bakal masuk surga. Nggak bisa. Ini istrinya Nabi Lut karena mengikuti cara-caranya termasuk setuju, dia tuh mungkin tidak melakukan. Istrinya itu mungkin tidak terjadi lesbi di sana. Mungkin ya. Lesbi apa? Lesbi itu perempuan suka dengan perempuan. Ya. Tapi yang terjadi adalah dia menyetujui kaumnya. Kalau dia menyetujui kaumnya habis semua. Tidak layak untuk diselamatkan. Sudah. Mendingan tuh dihancurkan saja. Iya dan juga. Itu masalahnya. Menghancurkan. Ini repot kalau kita berpikir semua orang harus ya, semua orang karena dia nabi, keluarganya juga bakal selamat. Belum tentu. Termasuk istrinya nih. Ya. Ayat selanjutnya. Tsumma dammarnal akhirin. Lalu kami Kemudian kami binasakan yang lain. hancurkan, binasakan golongan yang belakangan. Maksudnya yang golongan karena Lut pergi ya. Yang laki-laki masuk ke neraka. Iya. Dan pertanyaannya di situ ada perempuannya nggak? Bisa saja ada perempuannya di situ tapi dihancurkan juga sama Allah karena setuju. Itu masalah. Jadi kalau ada kemungkaran itu jangan setuju. Kalau dia setuju dia layak dihancurkan. Marramin kemungkaran kan? Kalau yubayyiruhu biyadi. Kalau kita melihat kemungkaran, ubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Wa ilam yastati fabilisani. Kalau nggak bisa pakai omongan. Ada teman kita berbuat maksiat, berbuat nggak benar, kasih tahu pakai omongan. Kalau nggak kuat juga, wabil qalbi dengan Hati. Wadzalika kaful iman. Sungguhnya itu adalah selama-lamanya Iman. iman. Paling nggak benci. Kalau Nabi Lut sampai dikatakan, tapi Nabi Lut kan nggak punya kekuasaan, ya, sampai dikatakan. Kemudian dihancurkan. Wa amtarna alaihim matara wa sa'a matarul munzalin. Dan kami hujan mereka dengan hujan batu, maka betapa buruknya hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Mendung tak selamanya hujan. Hujan tak selamanya keluar air. Bahkan hujan bisa keluar batu. Turun. Jadi kami turunkan hujan dan hujan itu batu. Seburuk-buruknya hujan adalah hujan Batu. batu. Dihancurkan, brus. Pernah ngerasain hujan
Batu es. Pernah. Itu kecil. Maksudnya, tapi terus Pak. Hah? Kalau batunya mana gede? Kalau batu ya pasti bisa menghancurkan. Kita nggak tahu gimana caranya. Mungkin batu segede kepala kali ini Pak. Mantap kan Pak? Kalau batu segede kepala, kalau ini segede gini nih, dilempar dari atas tuh taruh ke danang kepalanya cekrek. Sakit Pak. Sodakallah. Iya, jangan Pak. Bikin panik Pak. Jadi mau nyoba? Enggak. Benjol. Pen kepala. Ini kayak gini kan. Alungin ke sini. Alungin ke danang itu. Kak, Kalau alungin gini langsung gitu. Alungin Pak. Pak. Alungin Pak. Kamu senang kalau si Sidi Kuntara. nanti ku benjol malu aku gini. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Jadi diberi azab dengan apa? Hujan. Jatuh. Agak capek ya itu. Maksudnya pakai tripod. Pak, udah, Pak. Harusnya nggak ada tripodnya soalnya. Pak. Ya. Umur dulu belum selesai. Belum selesai, Pak. Banyak. Terus. Iya, masih kita lagi 3 ayat 4 ayat lagi ya. 1 jam. Makanya. 1 jam setengah lagi. Ngedorong Pak. Nah, ini kan kita cerita tentang Nabi Lut aja dulu. Soalnya sebelum-sebelumnya ada banyak nabi. Ada sesi pertanyaan nggak nanti? Oh, boleh juga. Aku nggak tahu. Kenal sama kakak? Siapa nama kakak? Nggak tahu. Katampan sejahtera. Iya. Kamu udah kenal belum? Belum. Nah, lu coba salaman. Kak, siapa Kak? Ragil. Oh, masih di Kak Anjir. Siapa? Karagil. Mudah-mudahan dapat kebaikan bersama ya. Karena kalau ada pengajian membahas ayat Allah itu turunkan panzala sakinah. Amin ya Allah, amin. Sakinah. Yang disebut sakinah selain ketenangan dia berarti ada malaikat. Iya. Padang Sidul. Adalah sakinah. Ya asal jangan kalau kayak saya aja di rumah. Mantep, Pak. Bapak kerek. Ya lanjut. Lanjut. Lanjut aja Pak. Dua lagi ya. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tapi mereka tidak beriman. mereka tidak Beriman. tanda kekuasaan Allah. Bahwa Allah itu mudah saja sebagai apa? Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya apa? Maha perkasa. Gampang aja dia bisa menghancurkan kita. Ya. Tapi masalahnya banyak yang tidak beriman, walaupun di azab gitu ya. Mungkin udah turun batunya baru beriman, nggak bisa. Bager. Kalau teman-teman ini bertobat ketika nyawa sudah di kerongkongan, idza balaghatit taraqi wa qila man roh. Ketika sudah di kerongkongan, lalu ditanya siapa yang bisa ngobatin kalau udah mau mati. Siapa? Nah, Pak. wakil man roh. Siapa yang bisa ngobatin? Tobat itu sebelum nyawa di kerongkongan. Makanya kita nih yang belum tobat, udah bismillah, jangan nunggu azab datang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Salah undang. Aku suka salah undang. Aku mau bertobat ya Allah. Ya, ajalnya monop ya, oke. Lanjut ya. Ya, Bapak yang Nah, Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Aziz, Maha perkasa, tapi Maha penyayang. Ya. Dia perkasa bisa menghancurkan hambanya, tapi Maha penyayang. Diulur dulu hambanya itu biar diingatkan, dikasih waktu, dikasih apa? Dikasih umur. Misalnya nih, emang Sidik sama Parpan siapa yang duluan masuk kubur? Tahu nggak? Pak Sidik takut nih. Pokoknya senang kalau Sidik masuk kubur duluan. Kalau Sidik masuk kubur duluan terus nanti di kuburan dia waktu meninggalnya adalah husnul khotimah, Nang di besek. kuburan bagus, nanti masuk surga. Senang kan Nabi Enggak, Sidik? Pak Arfan sama Sidik masih jauh. Belum tentu. mantep, Pak. Karena apa? Baik. Yang dilihat itu ujungnya. Ya, kan kita doain Pak. Husnul khotimah atau suhul Suhul khotimah. khotimah. Kalau husnul khotimah
di ujungnya baik. Kalau sulutnya? Kalau sulutnya mah di ujungnya buruk. Pernah nggak dengar ada orang berzina di hotel mati? Iya. Kemudian di berita. Bunuh Pak. Itu Kak, apa yang namanya? Prostitusi. Prostitusi. Prostitusi itu artinya apa? Itu Pak, Perzinahan. Prostitusi online ya. Iya, prostitusi itu artinya ini apa namanya? itu Pak, Cina. Berzinahan. Bukan suami istri, Enggak. tapi melakukan hubungan suami istri itu prostitusi. Ini saya ceritakan. Di zaman jahiliyah itu ada 4 jenis perkawinan. Ini coba ada 4 jenis perkawinan zaman jahiliyah. Sampai sekarang itu mungkin ada. Pertama, perkawinan normal laki dan perempuan. Ya. Ini semuanya normal nih. Tapi kita lihat yang kedua, perkawinan bibit. Perkawinan bibit nih. Ada orang laki-laki badannya gagah, kuat, ganteng dan sebagainya. Istrinya disuruh ke rumah dia selama 1 bulan. Oh, Sampai istrinya ketahuan hamil dari dia. Bayangkan, supaya anaknya katanya seperti dia kuat. Kan itu kan gila. Iya, kayak itu kan nggak mungkin ya. Nah, pada zaman jahiliyah ada yang begitu. Namanya perkawinan bibit. Ini gimana sih? Maksudnya gimana sih? Orang bibi kan ngerti Pak. Saya punya istri. Ya. bentar, kalau kamu nggak ngerti sama datang aja lah, nggak apa-apa. Saya punya istri. Istri saya kasih ke Pak X. Bapak X itu badannya gede buat supaya anak saya nanti. Itu perkawinan yang kedua, perkawinan bibit. Ih, Kak, Masya Bapak. Allah, jijik ya gitu. Kamu jadi awewe nambung belakang. Baku-bakuhan ntar. Nomor 3. Ya. Nomor 3, perkawinan 10 orang. Dengerin dulu nih. Kok ada sih Pak? 10 orang datang ke satu wanita. Hah? Ceweknya 1, lakinya 10. Ah. Oh my god. Terus Subur ya Pak. dari situ kalau dia hamil, dia bilang ditunjuk aja yang 10 orang. Nah, kamu bapaknya. Gitu. Kok aneh sih? Enggak, Pak. Tapi ceweknya keren tau Pak, punya istri punya suami 10. Bukan keren. Parah kan gitu kan? Iya. Anaknya siapa itu? Serakah. Kan zina semua berarti. Serakah ibu ya Pak. Yang terakhir yaitu prostitusi. Kata Rani tadi. Yo. Prostitusi. Jadi yang terakhir seluruh laki-laki atau banyak laki-laki saboto itu yang dari mana-mana. Jadi ada 4 jahiliyah itu. Kalau sekarang coba saya tanya, ada orang maaf yang mengganti-ganti pasangan zaman sekarang? Ya Pak ada. Ketika suami istri, dia mengganti istrinya dengan istri orang lain. Begitupun ketika dia istri, dia mengganti suaminya dengan suami orang lain, kan sama. Selingkuh ya Pak. Namanya jahiliyah itu ada bukan sekarang, bukan dulu aja, tapi sekarang sudah ada. Karena dia nggak mengikuti aturan dari Orang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Alhamdulillah ini. Kalau ada bukan saudara, tetangga dan sebagainya, mudah-mudahan jangan terjadi ini anak-anak, jangan sampai terjadi itu. Ya. Kembali lagi di ayat terakhir, ini ayat terakhir nih ya. Ya Pak. Nah, Dari sih. wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah itu Tuhanmu itu aziz, dia penyayang. Perkasa. Ingetin, ayo, ini kan cerita ini disampaikan waktu zaman Nabi Muhammad SAW supaya orang Quraisy itu ingat, jangan gara-gara dia benghar, dia ngaco. Kalau dulu haji itu dikelilingi sama orang yang tawafnya nggak pakai baju. Apa Pak? Tawaf tuh kelilingi haji teh ya. Allah. Ka'bah. Baju. Iya nggak pakai baju, telanjang. Hah? Kok aneh sih? Ini Ka'bah. Iya ngelilingi Ka'bah betul. Enggak pakai kain. Nggak pakai baju. Enggak pakai selai kain pun. Nggak pakai baju, pokoknya bayangin aja kalau kamu keliling Ka'bah nggak pakai baju. Oh. Dan itu terjadi. Wajar lah. Tapi memang betapa udah hilang rasa malunya. Aduh Pak ini. Itu jahiliyah, bukan benar. Namanya juga jahiliyah kan, Iya. kebodohan. Betul. Jadi nggak Jadi yang bayar. disebut kebodohan, maksudnya kebodohan itu bodoh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu mungkin pinter, tapi dia nggak ngerti. Masa Tuhan itu dilempar, diketok-ketok, nah itu
buat Tuhan dari macam-macam itu ketok. Iya nggak? Taruh, ketok, pahat, gitu. Itu jahiliyah itu berarti bukan masalah otaknya, tapi masalah iman. Bodoh. Dari masalah iman. Jadi kalau dibilang kamu jahiliyah, berarti mungkin keimanannya nggak ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi aturan benar kan kayak tadi. Kamu tetap perempuan lah, jangan ketemu dengan laki-laki. Mudah-mudahan bermanfaat. Emang ada yang mau nanya? Enggak nanya sih, cuma mau ini apa ya? Gimana, Kak? Mau ngebandingin gitu ya. Pada zaman Nabi Lut dan zaman sekarang gitu. Menurut Bapak sendiri apa bedanya gitu? Dari sisi aturan hubungan. mungkin. Hah? Dari sisi aturan. Oh. Pada zaman Nabi Lut gitu kan ya. Pada zaman Nabi Lut itu dia itu melanggar aturan yang telah dibuat oleh Allah gitu ya. Lantas apa bedanya dengan sekarang? Oh, ya. Pertanyaannya adalah apakah peraturan Nabi Lut ada nggak perbedaannya dengan peraturan sekarang? Iya, gitu kan. Namanya syariat itu di mana-mana arahnya tuh sama, menuju manusia yang benar. Iya. Jadi manusia yang benar adalah manusia yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Iya. Allah perintahkan supaya memperbanyak keturunan misalnya ya, supaya manusia menjadi khalifah yang benar kan? Iya betul. Artinya khalifah kan artinya apa? Pemimpin. Mengatur Pemimpin. bumi. Iya, pemimpin. Pemimpin bumi. Kalau pemimpin gak punya anak, rajanya hilang, mati, hilang, tak ada raja. Pak, tapi ada yang itu Pak, Kenapa? yang nggak bisa punya anak. Ya lah beda itu. Itu namanya mandul. Beda lagi ceritanya. Ini raja udah semakin jauh nih kalau nanya. Biasa. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang aturan tetap ada bahwa laki-laki ketemu dengan perempuan sampai sekarang. Makanya ada aturan menikah. Menikah itu ibadah, ya. Jangan salah nih, menikah itu bukan cuma status tapi ibadah. Ibadah ya Kak. Dan itu sunnah. Sunnah. Maksudnya gini, Ini. kan kita teh hidup di zaman Nabi Muhammad gitu ya. Ya. Nabi Muhammad itu dapat wahyu gitu ya, Al-Qur'an gitu ya. Dari Allah gitu ya. Ya. Terus diterapkan pada kita juga kan? Ya. Ya, Al-Qur'an itu sebagai aturan, sebagai landasan hidup gitu ya. Ya. Nah, lantas kenapa di Indonesia ini nggak diterapkan gitu, nggak diterapkan hukum Al-Qur'an itu? Oh gini. Berarti Itu, sama saja dengan pada zaman Nabi Lut dong kalau seperti itu. Gini, aturan yang Allah sampaikan itu sama dari dulu sampai sekarang. Cuma masalahnya setiap zaman itu ada perbedaan masing-masing. Contohnya ya, di zaman Bani Israel ada beberapa makanan yang dihalalkan, Ya. tapi diharamkan sendiri oleh Bani Israel. Dibuat aturan yang mengharamkan. Artinya sebenarnya aturan dari dulu Nabi itu satu aturan sama. Cuma ada yang khusus. Nah, pertanyaannya kalau Al-Quran adalah aturan hidup kita, kenapa di Indonesia tidak diterapkan Al-Quran? Gini, kita harus bedakan antara penerapan dengan isi. Isinya begini belum tentu penerapan bisa dilakukan di satu negara. Gitu. Karena negara kita ini kan negara dengan konsensus. Konsensus itu artinya negara dengan kesepakatan bersama. Dan setiap negara punya aturan masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah apakah Al-Quran bisa diterapkan di Indonesia? Bisa saja. Lihat kondisi masyarakat. Contoh, kalau hukum rajam, hukum membunuh orang ketika berzina. Ya. Kalau diterapkan di Indonesia, yang membunuh itu yang bakal dituntut kan? Tapi kan kalau misalnya hukum Islamnya yang tegak, toh berarti nggak ada lagi hukum di antara Islam. Berarti Islam itu mencakup seluruhnya kan? Kalau misalnya Islamnya sudah berjaya. Iya. Kalau Islam Pak Bunten boleh dimatiin. Oh, dimatiin dulu ya. Boleh. Gimana ini nggak ngerti saya? Mau ngobrol aja ini. Iya, ini bisa ngobrol. Gimana Sebenarnya apa? Ini